Video amatir warga merekam peristiwa kebakaran yang terjadi di Pulau Buluh, Batam, Kepulauan Riau. Dalam rekaman tersebut terlihat api semakin membesar dan menghanguskan rumah warga yang berada di bibir pantai. Rumah warga yang terbuat dari kayu membuat api dengan cepat menjalar ke rumah warga lainnya. Akibat peristiwa ini 10 unit rumah warga yang berada di pesisir pulau hangus dilahap si jago merah. Sementara satu orang warga tewas lantaran terjebak di dalam rumah saat kebakaran terjadi. Lambatnya proses pemadaman terjadi karena di wilayah Pulau Buluh tidak ada alat pemadam kebakaran dan unit petugas damkar. Maunya masyarakat tadi portable yang pemadam pompa air ini bisa dibawa kemana-mana. Oleh Pak Azman mungkin katanya itu agak repot. Kenapa? Karena memiliki satu gensetnya satu pompa ke tempat lain. Jadi saran beliau tadi memasang instalasi. Misalnya berapa meter ada satu instalasi, berapa meter satu instalasi. Sehingga nanti kalau ada kebakaran, pompa ini hanya tinggal menyocok ke instalasi itu aja, selesai. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran ini, sementara jenazah korban telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Kota Batam. Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Selamat sore, kita berjumpa di Newsroom, ruang memperdalam informasi yang aktual dan komprehensif. Saya Anisha Dasuki. Pemirsa, diduga akibat korsleting listrik, lapak kardus dan ban mobil di Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur habis terbakar. Meski tidak ada korban jiwa, sejumlah kendaraan hangus. Si jago merah melahap lapak kardus dan vulkanisir ban di wilayah Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur. Kobaran api berawal dari lapak kardus bekas milik Bonar yang telah ditinggal pemiliknya. Kemudian api merambat ke lapak ban vulkanisir yang berada di sampingnya hingga menimbulkan asap tebal. Petugas pemadam kebakaran yang datang ke lokasi kejadian sempat kesulitan memadamkan api. Akhirnya petugas menyemprotkan busa kimia untuk mempercepat proses pemadaman. Akibat kebakaran ini sejumlah mobil dan motor ludes dilahap api. Diduga kebakaran berasal dari korsleting listrik di dalam lapak kardus. Telah terjadi kebakaran tepatnya di Kelurahan Pulau Gebang. Diduga awal api dari korsleting listrik di tempatnya Bang Bonar, tumpukan kardus. Kebetulan di samping tumpukan kardus itu ada ban-ban milik Pak Kasbuni, Pak Kasbuni yang tinggalnya di Elok, Penggilingan. Api berhasil dipadamkan 2 jam kemudian setelah petugas mengerahkan 12 unit mobil pemadam. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. 2 lokasi lapak barang bekas di Jalan Kampung Gaga RT 06 RW 04 Kalideres, Jakarta Barat, Kamis siang terbakar. Peristiwa ini diduga akibat arus pendek listrik. Warga dikejutkan dengan munculnya asap tebal dari lapak barang bekas milik Tarijo dan Tanto, warga Jalan Kampung Gaga RT 6 RW 4 Semanan Kalideres, Jakarta Barat. Ternyata lapak barang bekas tersebut terbakar pada Kamis siang tadi. Banyaknya material dari plastik membuat api cepat membesar dan membakar nyaris seluruh bangunan dan isi lapak barang bekas. Sebanyak 70 personel damkar dari Sudin Kebakaran Jakarta Barat berupaya memadamkan api. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian setelah petugas damkar menerjunkan 14 unit mobil pemadam. Diduga kebakaran dipicu dari arus pendek listrik. Ada korsleting listrik, tiba-tiba kebakar, percikan api, ya itu mulainya, gitu-gitu. Sama di sini juga tadi ada percikan api juga, kabel itu. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun puluhan pekerja pemulung terancam kehilangan pekerjaan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Ribuan pengemudi ojek online dari berbagai daerah Jawa Timur beraksi atau berdemonstrasi di Jalan Ahmad Yani, Surabaya. Mereka menagih janji Gubernur Jawa Timur untuk segera menerbitkan keputusan sistem tarif ojek online agar tidak merugikan driver. Datang dari berbagai daerah di Jawa Timur,
Ribuan driver ojek online dan taksi online kembali turun ke jalan untuk melakukan aksi. Massa berkumpul di Jalan Frontage Road, Jalan Ahmad Yani, Surabaya. Dalam aksi kali ini pengunjuk rasa menagih janji gubernur untuk segera menerbitkan keputusan mengatur tarif batas bawah serta jarak per kilometer untuk mensejahterakan para driver online. Aksi ini merupakan aksi yang ke-6 kalinya. Merespon keresahan para driver yang selama ini banyak dirugikan oleh aplikator yang bersaing dari sisi harga karena tidak adanya payung hukum dari pemerintah daerah. Aksi demo itu meminta kepada pemerintah agar supaya menerbitkan aturan gubernur atau peraturan gubernur terkait dengan aturan driver online yang berada di Jawa Timur. Itu meliputi tarif dan transportasi layanan online yang berada di Jawa Timur. Dari Jalan Ahmad Yani, Surabaya, aksi demo ini berlanjut ke beberapa titik seperti di kantor Dinas Perhubungan Jawa Timur, Mapolda Jatim, dan Gedung Negara Graha di Surabaya untuk bertemu dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Dari Surabaya, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Sidang lanjutan kasus penganiayaan David Ozora digelar kembali hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Agenda sidang hari ini yaitu mendengarkan keterangan saksi ahli dari Rumah Sakit Mayapada yang dihadirkan oleh pihak jaksa penuntut umum. Sidang lanjutan penganiayaan terhadap David Ozora yang dilakukan oleh Mario Dandi dan rekannya kembali digelar hari ini di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jaksa penuntut umum menghadirkan saksi ahli dari Rumah Sakit Mayapada yaitu Dr. Yeremia Tatang, merupakan dokter yang merawat David Ozora saat di Rumah Sakit Mayapada, Jakarta Selatan. Sehingga kehadirannya dalam sidang lanjutan ini untuk menemui titik terang keadilan bagi David Ozora. Jadi sebenarnya kan sidang hari ini kan untuk menilai kondisi si David dari awal masuk sampai dia pulang. Yang memang ini kan kondisi memang trauma berat dan memang kondisinya membaik pun juga melalui treatment yang sudah cukup lumayan banyak. Ya sekarang sih fokusnya dia sih menjalani terapi dulu untuk memaksimalkan fungsi yang sudah ada yang hilang. Jonathan Latumahina, ayah David Ozora, memastikan apa yang disampaikan oleh Dr. Tatang adalah fakta medis terkait kondisi David Ozora usai mendapatkan penganiayaan dari Mario Dandi dan rekannya. Dengar lebih detail lagi, terutama kenapa kita akan kejar terus, karena memang kalau fokus kita adalah bagaimana David ini bisa kembali normal. Tetapi menghadapi sebuah fakta yang Dokter Tatang aja menyampaikan ini kalau balik 100% susah. Dan sampai saat ini juga masih fisioterapi kan. Kalau tadi misalnya dengar pengacara-pengacaranya yang pada nanya, yang ada yang malah mau nyalahin kuman, nyalahin bakteri, nyalahin penanganan rumah sakit sebelumnya, tadi patah semua melalui keterangannya Dr. Tatang. Sebelumnya, David Ozora menderita cedera otak akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi dan harus dirawat selama 53 hari di Rumah Sakit Mayapada. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi, Anugrah, iNews melaporkan. Ratusan warga desa Sukabakri, Kabupaten Garut, Jawa Barat menggeruduk salah satu bank. Warga kesal karena ditagih utang senilai jutaan rupiah, padahal mereka tidak pernah meminjam uang. Ratusan warga yang mendadak punya utang dan dirugikan dalam kasus pinjaman fiktif oleh PT Permodalan Nasional Madani atau PNM di Desa Sukabakti, Kecamatan Tarogong Kidul, Garut, Jawa Barat. Warga yang terkena tagihan fiktif tersebut besarannya bervariasi mulai dari ratusan ribu hingga 2 juta rupiah. Pihak PNM akan bertanggung mengenai persoalan tersebut setelah ada kesimpulan dari hasil pemeriksaan dan verifikasi. Kita sedang melakukan verifikasi dulu Pak, berapa jumlah korban yang merasa dirugikan itu Pak. Dan kemarin udah aparat sama kepolisian dan segala macam. Kita siap sih bertanggung jawab apapun Pak. Saya belum bisa pastikan karena jumlahnya masing-masing berbeda. Tapi mencapai ratusan Pak? Yang terindikasi sebenarnya 400 nasabah, tapi yang baru lapor semua. Kapolres Garut AKBP Rohman Yongki Dilata mengatakan pihaknya pun belum bisa memastikan nilai kerugian dari para korban. Ini masih terus dilakukan pendalaman terkait dengan berapa jumlah pasti korban
maupun pihak yang dirugikan. Sampai dengan saat ini kami masih menunggu pihak-pihak yang akan melaporkan kepada kami, pihak kepolisian, karena ini juga menjadi bahan kami untuk menindaklanjuti laporan-laporan yang sekiranya akan masuk. Sebelumnya, ratusan warga desa Sukabakti, Kecamatan Tarogong Kidul, Garut ramai-ramai mendatangi salah satu bank. Mereka mengaku kesal karena ditagih utang oleh petugas. Padahal mereka merasa tidak pernah mengajukan atau menerima dari dana PNM. Diduga kasus ini dilakukan oleh oknum yang sengaja mencuri data pribadi warga berupa kartu tanda penduduk untuk dijadikan jaminan utang. Kaget, kenapa kok bisa data pendudukan bisa tersebar? Kalau ibu tidak merasa ya? Tidak merasa, soalnya nggak pernah gitu ikut-ikutannya gitu ya, janji nggak pernah. Usai mendapat laporan, pihak desa kemudian mendata nama-nama warga yang terkait kasus ini dengan dibantu dari pihak kepolisian. Dari Garut, Jawa Barat, Solihin, Ainus melaporkan.